Itu ada tiga. Kenapa ketauhidan itu ditulis dengan kata-kata tauhid? Ya kan? Kemarin berarti para ulama bohong dong, ngasih ilmu yang sembarangan yang nggak ada di Al-Quran. Ada apa enggak? Ada. Oke, kita pegang ya. Awas ya, nggak bisa mempertanggungjawabkan. Oke, berarti masa depan ada ya, kita tulis. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya saya selaku seorang anak ya, berbakti dulu kepada orang tua. Izin ibu-ibu satu doa untuk kedua orang tua saya yang berada duluan diambil oleh Allah Ta'ala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin alihim wa sahbihim wa ila arwahi sahibi tarekati wa ali silsilah wa ila arwahi khususan ila ruhi birahmatika wa ridwanihi ajma'in. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al qabrahum min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum min khufarin nar. Allahumma ij'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahuma hufratan min khufarin nar. Allahumma ij'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahuma hufratan min khufarin nar. Nah, alhamdulillah hari ini kita udah kembali lagi setelah berapa lama. Yang paling penting bukan soal berapa lamanya, soal apa yang sudahkah masih diingat? Kalau kemarin mungkin versinya buruk-buruk, kalau sekarang versi belajar dari, ya kan? Takutnya nanti entah apa-apa kejadian ya, kemarin kecelakaan gitu, entah apa-apa dan semuanya kan. Alhamdulillah kita bisa kembali ke masjid dan bertemu dengan ibu-ibu di Masjid Hayatul Iman, di mana materi kemarin kita membahas masih masalah definisi ya. Oh, masih definisi tauhid ya. Apa itu tauhid? Kenapa tauhid itu ada tiga? Nah, kan? Nah, tauhid itu ada tiga. Kenapa ketauhidan itu ditulis dengan kata-kata tauhid? Ya kan? Kemarin yang kita tahu, yang kita bacakan di dalam Al-Quran, karena itu menjadi fitnah juga tuh. Nah, menjadi fitnah dikatakan, di mana ada kata-kata tauhid? Kita bertauhid. Nah, ini pertanyaan yang sangat lucu. Nah, di mana kita bertauhid? Dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid, wahid. Qul huwallahu ahad, ahad. Sini tauhidnya, gitu. Nah, namun lebih dekat. Nah, okay. Jangan kayak yang di TikTok itu. Ibu, mic-nya lebih dekat gini. Ya, jangan sampai salah paham ya. Nah, jadi apa namanya? Kenapa ada kata-kata tauhid? Ada kata-kata tauhid, langsung kita masuk. Ini singkat, jadi nggak terlalu seperti kemarin. Nah, jika ada pertanyaan, ibu-ibu, kenapa kita harus bertauhid sedangkan di Al-Quran tidak ada satupun kita dapati kata tauhid? Kalau nggak percaya, coba dibuka, nggak ada. Yang ada ilahukum ilahu wahid, sama ayat qul huwallahu ahad. Kenapa kemudian kita itu harus tauhid?
Kenapa harus tauhid? Nah, kenapa kemudian menjadi lafal tauhid? Dari mana ini diambil? Berarti para ulama bohong dong, ngasih ilmu yang sembarangan yang nggak ada di Al-Quran. Itu gimana itu, Bu? Para ulama mengajarkan kita tauhid, itu nggak ada di Al-Quran. Kenapa diajarkan kita itu ilmu ahad ataupun ilmu wahid? Tuh, tapi ilmunya dinamakan dengan ilmu tauhid. Kenapa ini semua? Berarti para ulama bohong nih, ngajarin kita sesuatu yang nggak ada di Al-Quran. Gimana itu, Ibu? Nah, ini sama seperti ahad ini adalah kata baku. Arti kata baku gini, Bu. Ya, tauhid ini kan sudah saya bilang, dia itu diambil kalau di dalam bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab dia ada kata. Nih, kalau bahasa Indonesia ini suku kata ya. Contoh, masak. Nah, ini asal kata. Oke. Kalau dalam tauhid apa tuh? Kalau dalam bahasa Arab ahad. Ahada. Ini juga asal kata. Asal kata dalam bahasa Arab itu 3 huruf. Ahada dan sama padanan dengan bahasa Indonesia yaitu masak. Nah, ahada adalah kata dasar daripada bahasa Arab. Udah. Kita boleh nggak, Bu, dalam ilmu Indonesia dulu ada yang namanya ditambahkan imbuhan me. Boleh nggak? Jadi memasak. Ada imbuhan pe menjadi pemasak. Ada imbuhan di menjadi dimasak. Beda-beda nggak? Memasak, pemasak, dimasak. Beda maknanya. Beda. Berarti adanya imbuhan kepada adanya beda makna, sama dengan bahasa Arab. Bahasa Arab juga adanya penambahan, adanya beda makna. Jadi kalau bahasa Indonesia boleh adanya imbuhan, bahasa Arab juga boleh. Nah, kebetulan ahada ini kata baku. Imbuhannya apa? Ditambahkan tasdid. Wahada ini adalah kata, jikalau udah ditambahkan tasdid berarti sama seperti ditambahkan imbuhan. Menjadi wahada, yuwahidu, tauhidan. Nah, kenapa ditambahkan imbuhan? Seperti yang kita bilang tadi di awal. Apabila ditambahkan imbuhan, maka maknanya juga ikut beda. Contoh, kata-kata masak dengan dimasak, beda nggak? Beda. Kata-kata masak dengan pemasak, beda nggak? Beda. Kata pemasak berarti orang yang masak. Kata memasak berarti pekerjaan yang dimasak. Pekerjaan memasak. Kata-kata dimasak berarti benda yang sedang dimasak. Cara pun sama. Ditambahkan tasdid daripada wahada menjadi wahada, yuwahidu, tauhidan. Dari kata-kata wahada ini keluarlah kata tauhid. Jadi tujuan daripada imbuhan ini apa? Untuk memberikan arti banyak dalam bahasa Arab. Kata-kata wahid ya cuma satu. Tapi kata wahada berarti artinya satu yang banyak. Wah. Apakah ini bermakna Tritunggal? Nah, satu yang banyak. Gimana? Kok jadi satu yang banyak? Nah, bahaya nih kan? Satu dan banyak gimana tuh? Nah, contoh padanan kata ghalaka. Baru kita jelasin pelan-pelan. Ghalaka ini artinya kunci. Udah. Imbuhan, kunci saya ghalaka daman baba. Saya mengunci satu pintu kalau dengan kata-kata ghalaka. Kalau dengan kata ghalaka berarti banyak pintu, dinamakan dengan taksir. Baru kita masuk nanti ke penjelasan setelah kita tahu ini dulu. Arti taksir apa? Berarti banyak. Berarti makna tauhid adalah satu yang banyak. Nah, ini sebenarnya antisipasi ibu-ibu. Ini udah ya. Ini sebenarnya antisipasi daripada ajaran yang sekarang. Ajaran makrifat yang
yang katanya, oh marifat, ya kan? Nah, tapi masih bohongin orang. Marifat. Nah, tapi masih jelek-jelekin orang. Mas, udah ini sampai udah sana. Tapi hidupnya masih penuh kekhawatiran. Masih kalau beli sayur, aku nggak ada maksud jelekin dia, tapi kan, nah itu katanya, itu ajaran marifat sehingga keluar dalil-dalil yang udah marifat nggak perlu salat, udah sampai ke situ sekarang. Nah, di mana tauhid itu? Apa yang mereka katakan? Allah, Nabi Muhammad, sama satu lagi Jibril, ini adalah Tuhan ketiganya. Tuh, kan? Iya, itu yang udah hancur sekarang. Padahal maksud tauhid ini bukankah ini. Ini adalah orang ketika tidak mempunyai ilmu menerka Al-Quran. Karena Al-Quran itu, Ibu, Al-Quran, dia itu segini, tapi penjabarannya luas. Al-Quran itu metodenya adalah metode ijmali. Ijmali ini apa, Bu? Pokok. Hadis yang ada pada Nabi namanya tafsili. Artinya apa? Rincian daripada Al-Quran. Nah, kenapa kemudian Kenapa, Ibu? Oh, gelap. Oke, gelap ya. No, kita hidupin lampu dulu. Nah, Al-Quran metodenya tafsili ada di hadis, dinamakan dengan rincian ataupun tafsili. Kenapa seperti demikian? Untuk apa esensi adanya Al-Quran? Menjadi bacaan, menjadi zikir, menjadi hafalan, menjadi ibadah. Kalau semua ditulis di dalam Al-Quran, semua dijabarin oleh Al-Quran seluas-luasnya, Al-Quran gedenya nggak segini, 6 tronton, bawa Al-Quran semua. Masih mau Ibu baca? Males kebanyakan. Masih mau Ibu zikir? Banyak banget. Mau Ibu meledak, kita 6 tronton harus kita hafal. Mau Ibu beribadah? Enggak, kebanyakan. Ya kan? Makanya disebutkan dengan metode ijmali, itulah metode Al-Quran. Jadi menerka sembarangan. Metode pokok misalnya. Nih ya, sekarang masuk ke logiknya. Bagaimana metode pokok? Nih ibu-ibu, misalnya ke Bunda Emma gitu. Bunda Emma, bagaimana sih cara bikin rendang? Oke, Bunda Emma bilang dengan metode ijmali. Nah, bagaimana Bunda Emma bilang dengan metode ijmali? Pokoknya ada bawang, misalnya. Ini anggap aja salah, karena nggak ngerti cara buatnya. Nah, bawang, cabai, minyak. Udah, ini metode pokok. Ada yang tahu ini bawang ini digoreng kah, direbus kah, atau agak dipeseng-peseng gimana? Ada yang tahu? Nggak ada, karena beliau tidak menjelaskan. Cabai ini ada yang tahu dipotong kayak mana dia, apa digoreng dulu, apa nanti setelah hampir mendidih baru digoreng, apa gimana? Ini minyak ini kapan ditaruhnya, air kapan ditaruhnya, ada yang tahu? Enggak. Tapi apakah ini sudah secara pokok? Maka butuhnya seseorang ataupun daripada beliau sendiri untuk menjelaskan. Nah, begitu dijelaskan. Tafsili itu gimana tafsili? Ketika Bunda Emma bilang, potong bawang, siur kecil-kecil, panaskan bejana, baru ambil cabai potong kecil-kecil di blender. Nah, penjelasan itu dinamakan dengan tafsili. Dah, jadi Al-Quran jangan asal-asal menerka hingga keluarlah Allah, Muhammad, Jibril adalah Allah itu sendiri. Jangan sampai kayak gitu. Makanya Al-Quran itu ilmunya luas, penjabarannya luas. Oke. Nah, bagaimana pemahaman yang sebenarnya daripada ini semua? Pemahaman yang sebenarnya daripada ini semua, Allah itu esa kepada zat. Allah itu esa pada sifat. Masih ingat? Masih. Allah itu esa pada ciptaan. Artinya Allah kepada zatnya, kepada sifatnya.
Bagaimana satu? Kita mendengar yang hari ini, yang besok, yang lusa, yang sebelumnya harus bertahap-tahap. Kalau hari ini ya dengan hari ini, kalau besok ya harus hidup untuk besok. Kalau masa dahulu ya harus balik ke masa dahulu. Serba lemah daripada pendengar kita. Namun Allah mendengar hari ini, besok, lusa, sampai alam kekal, dan sampai itu sampai kapanpun dengan sekali dengar. Allah menciptakan semua ini dan awal penciptaannya semua sampai ke alam kekal sana itu sekali cipta. Jadi nggak banyak-banyak. Oh mau ciptain Bunda Ima, kun fayakun. Oh mau ciptain Bunda, kun fayakun. Oh mau ciptain Daman, kun fayakun. Terlalu repot, itu manusiawi. Namun Allah menciptakan mekanisme dan semuanya kun fayakun, boom, semua terjadi. Sampai ke dan semua sekali jadi. Hebat nggak? Hebat nggak? Itulah Tuhan. Karena kalau Tuhan itu terbatas, nah, berarti hebat nggak Tuhan kita? Hebat ya. Nah, itu pada sifat. Yang kedua, yang ketiga ada ciptaan. Kata ulama tauhid, fandur ila nafsika summan takili lil alami kulwiyi summa sufli tajid bihi sun'an badi al hikami lakin bihi kama dalilul adami. Apa itu? Coba engkau lihat kepada jiwa engkau. Coba engkau lihat kepada jiwa engkau. Terus engkau lihat ke alam yang lebih tinggi. Terus kepada alam yang paling rendah. Di situ akan engkau dapati bagaimana ciptaanku yang luar biasa untuk menunjukkan aku itu ada. Ibu-ibu misalnya, coba ibu-ibu lihat sini, ini Daman ya. Ini Daman ini dah tertidur, tidur gini. Sama Daman yang mati beda di mana? Gak ada beda. Secara mata beda di mana? Ini. Nah, ini masih hidup ya. Ini gini. Ambil kapas taruh nih. Sama Daman yang mati beda di mana? Beda di mana? Beda di mana? Gak ada beda kan? Ini Daman nih, ini masih hidup nih, ya ibu ya, ini Daman nih masih hidup. Nah gini, ambil kapas taruh, dah bangutin, dah gini, kita masih hidup. Sama Daman yang benar-benar mati, beda di mana? Udah, ini saya tahan nafas. Beda di mana? Berarti nggak ada secara mata. Saya yang hidup dan saya yang mati beda di mana? Secara mata yang kita lihat visual ada beda nggak? Nggak ada, kecuali saya yang hidup kayak gini, pas mati kuping pindah ke sini. Ah itu beda itu. Setiap orang yang mati hidungnya jadi ke sini, ini jadi ke sini, kaki jadi ke sini misalnya. Ah, itu. Namun Daman yang seperti ini masih hidup dengan Daman yang mati beda di mana? Oke. Tidak ada beda kan? Ada baterai di saya? Nggak ada kan? Nggak pakai baterai. Sekarang dokter membedah mencari nyawa, ada nggak? Nggak ada. Terus dari mana kita hidup? Dari ginjal? Nggak mungkin. Orang mati juga punya ginjal. Dari saraf? Orang mati juga punya saraf. Dari otak, dari sendi, orang mati juga punya sendi. Dari jantung, orang mati juga punya jantung. Siapa yang menghidupi itu? Allah. Dengan disebutkan dengan adanya nyawa ataupun ruh yang dihidupkan, menunjukkan apa? Ada nggak orang yang bisa menjamin tubuhnya? Andaikan kita mau kufur kepada Tuhan, jamin dulu bahwa hidup ini tanpa Allah. Kayak contoh tadi itu. Nah, dan setelah membedah tubuh kita tidak bisa didapatinya nyawa untuk menunjukkan apa? Kehidupan kita itu bergantung. Kepada siapa bergantung? Kepada Allah. Artinya aktif dan non aktif diri kita tergantung Allah. Berarti keterikatan kita adalah kepada Allah. Percaya Allah ada? Itu. Dokter manapun belum pernah bisa membedah tubuh manusia adanya roh, adanya nyawa. Namun orang mati dan orang hidup dibedah sama-sama punya organ. Ini orang mati dan orang hidup dibedah. Orang mati punya lambung nggak ibu? Ya. Orang mati punya jantung nggak ibu? Orang mati punya saraf dan nadi-nadi nggak ibu? Punya mulut nggak ibu? Punya semuanya kan? Namun orang mati tidak punya apa?
roh ataupun kehidupan. Berarti kehidupan kita sadarlah bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Allah. Berarti benar ada ya, bukan dengar-dengar di ayunan ya. Kan dulu kan diajarkan tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dah. Kapan kita tahu Allah? Di ayunan. Tapi belum ada penelitian jiwa ini benar ada apa enggak? Enggak usah bohong ibu-ibu. Kalau hari ini ibu-ibu yang ada di sini semuanya beragama selain Islam, pada nyembah kata emak ya kan dulu ya. Nah, Tuhan kita bentuknya kayak buaya. Apakah ibu akan Islam hari ini? Hah? Gak mungkin. Kalau contoh ini, ibu dilahirkan oleh orang tua yang beragama Hindu, pasti agama ibu apa? Hindu. Kalau dilahirkan oleh orang tua yang beragama Buddha kan? Maka hari ini agama paling benar bagi ibu apa? Buddha ataupun Hindu? Bukan. Seandainya dilahirkan oleh emak yang agama Hindu, maka agama kita apa? Hindu. Maka agama paling benar bagi kita saat itu apa? Hindu. Untuk menunjukkan apa? Kata Imam Sanusi, iskullu man fi tauhidi imanuhu lam yahlu min tardidi fa fihi ba'dul qawfi ilqul fa wa ba'duhum haqaqa fihi kashfa fa qala iyadin bi qiri kafa wa illa lam yadal fi dairi. Nah, apa yang dikatakan? Siapapun di dalam berketuhanan, dia ikut-ikut omongan orang, kata Imam Sanusi, lam yahlu didi, maka imannya tidak sunyi daripada keraguan. Tardidi, keraguan itu masuk lagi, dibagi lagi. Kekhawatiran hidup, ragu hidup. Apanya? Ya Allah, ini aku cuma punya uang 2.000. Bagaimana untuk hidup besok? Ragu. Karena apa? Tuhan cuma mana? Padahal apa yang mengatakan? Pertama baca Al-Quran, langsung Allah sambut dengan puisi yang indah. Bismillah, sebut namaku, Ar-Rahman yang sayang kepadamu, Ar-Rahim ke seluruh umat aku sayang. Ngapain kamu? Pertama aja aku kasih puisi yang indah. Namaku kau sebut. Siapa aku? Yang sayang kamu. Siapa aku? Yang menyayangi dan mencintaimu, wahai hambaku. Tapi kita bentar lagi lah sholat, ini lagi rame orang ini. Aduh, mas apa tahu goreng? Nih, ini bentar. Allahu Akbar. Lebih cepat banget azannya udah. Kafir dengan kita pergi meninggalkan sholat, nggak masuk rezeki. Padahal nyatanya banyaknya rezeki yang kita dapat hari itu. Dapat berapa? Wah, saya hari ini alhamdulillah lakunya 1.200.000. Allah buat. Itu rezeki yang kamu mau kan? Nominal yang kamu inginkan. Ini penagih utang datang ke rumahmu besok. Ini anakmu sakit besok. Ini istrimu suamimu nih motornya ditabrak lembu. Keluar 3.200.000. Banyak 1.200.000. Banyak. Tapi ketika bentar ya mas, kalau mau tunggu boleh silakan, nggak apa-apa. Karena ini berhubung sudah waktunya sholat, saya pergi dulu menghadap Tuhan saya. Karena apa? Mengenal Tuhan bukan karena nama. Akhirnya kita sholat, akhirnya kita balik. Orang tinggal 3, lakunya cuma sekitar 40.000. Tapi begitu kita pulang, datang saudara kita misalnya, Allah takdirkan itu 40.000 yang kamu pegang itu, gitu kata Allah. Banyak, Allah datangkan sepupu, Allah takdirkan sepupu datang ke rumahnya. Tiba-tiba datang bertamu, aku ke rumah ya bu, bertamu. Ternyata dia lagi mudah rezeki, dibawain kita makanan, dibawain kita ini itu dan semuanya. 40.000 yang masih di kantong. Makan kita jalan. Udah lama dia nggak jalan-jalan sama tantenya, dibawa tantenya jalan-jalan. Begitu udah dibawa jalan-jalan tantenya tidur. Bangun tidur untuk besok hari 40.000-nya masih di kantong. Mana lebih banyak dengan 1.200.000 tadi, tapi kita tinggalkan sholat dengan 40.000.
tadi kita laksanakan sholat? Mana? Gede 40.000 kan? Karena orang yang 1.200.000 tadi bangun tidur mikirin utang. Kita bangun tidur masih kita mikirin, ya kan? Nah, makanya Allah katakan, makanya rezeki itu bukan tentang nominal. Makanya pentingnya tauhid untuk memberanikan untuk hidup. Jangan kenal Allah karena nama doang. Lam yahlu min tardidi nanti. Apa? Kita ragu-ragu dan terus ragu-ragu dan gak berani. Artinya gak berani apa? Kenal Allah dari mana? Ya nama. Ya aku Islam, ya harus sholat 5 waktu. Ya aku Islam, ya disuruh baca Al-Quran. Peraturan hidup, bukan ketentuan hidup. Ya kan? Tapi dengan kita kenal, kayak contoh tadi, ada motor nih. Ada motor, ban depannya nggak ada baut. Berani nggak kita percayakan diri untuk pergi ke Bandung naik motor tersebut? Nggak berani kan? Kenapa? Kita tahu nggak ada baut. Kita udah kenal. Kalau kita kenal motor itu baru keluar dari dealer, ya kan? Terus apa namanya tuh baru siap diservis, olinya baru diganti. Berani nggak kita balap-balap? Berani. Kenapa? Masih bagus. Begitu juga tujuannya mengenal Allah untuk tahu kekuatan Allah, untuk tahu keesaan Allah, untuk tahu sehebat apa Allah. Sehingga kemudian ketika kita udah tahu, semua itu sudah kita tanamkan, sehebat apa Allah itu, berani nggak untuk hidup? Allah aja langsung sambut dengan puisinya. Siap buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut namaku, aku yang mencintai. Sebut namaku, aku yang menyayangimu. Ngapain takut hidup? Lihat tetangga beli kipas angin baru, stres. Lihat tetangga suaminya ganti mobil baru, ngambek mas suami. Ya kan? Padahal kalau kita mau, ibu, siapa lebih beruntung kita hidup merasa diri cukup atau merasa diri kaya? Pilih mana? Coba. Yang jujur. Udah, Bu, pilih uang 2M, ya kan? Misalnya ini aja ya kayak super deal ya. Oke, ibu-ibu, di tirai sebelah kanan. Mesti dirahasiakan gitu, tirai sebelah kanan. Mau dipilih tirai sebelah kanan dengan nominal 2 miliar atau memilih 50.000 yang ada di tirai nomor 1. Yang mana? Gini. Salah saya. Pilih di tirai nomor 2. Nah, dengan nominal 2 miliar 50.000. Namun Allah sisipkan rasa cukup dalam hati ibu. Yang mana? Lebih rasa cukup kan? Karena cukup kita kaya. Kalau 2M, Bu, berapa 2M? Wah, apa ini? Nah, udah ngapain ini? Kita belum tahu utang dan semuanya. Nah, lihat ibu. Orang sekarang sholatnya serampangan dan semuanya serampangan. Demi apa? Ngejar. Aku udah beli mobil ini. Ketika misalnya kita baru berhasil beli motor Supra, kepikiran nggak Bu suatu saat beli Mio? Pasti. Pas udah beli Mio, kepikiran nggak suatu saat ganti ke Vario 150 terbaru sekarang? Pasti. Ketika Vario 150 udah ada, kepikiran nggak mau beli Brio 1? Kepikiran. Begitu Brio-nya udah ada, kepikiran nggak buat beli apa itu? Innova lah kita bilang. Kepikiran nggak? Kepikiran. Ketika Innova udah ada, kepikiran nggak buat beli Fortune? Kepikiran lagi buat beli Alphard? Kalau bisa kita beli pesawat, kalau bisa kita beli roket, kalau bisa kita sampai ke bulan, kalau bisa bumi kita beli. Ya? Karena apa? Diri yang tak merasa cukup. Pertama, Bu, ketika ibu udah dikasih Supra, misalnya motor Supra X, kalau ibu kepikiran motor Mio padahal sama-sama bisa jalan ke pasar, ibu pasti kerjanya berat untuk dapetin Mio. Ketika ibu bukan, kerjanya pasti lebih berat. Ibadah lebih dapat Mario, ya kan? Ngejar lebih berat lagi, padahal sama-sama punya roda, sama-sama jalan. Tetap kerjanya lebih berat, buat dapatin Vario. Udah dari Vario pengen dapetin Brio, kerjanya lebih berat. Nah, dapatnya Brio, kerjanya lebih berat, buat dapatin Expander misalnya, lebih berat lagi. Hingga apa yang kita sia-siakan? Sholat, ibadah, tinggal. Karena diri yang tidak berkecukupan. Makanya guru saya mengingatkan, nah suatu saat kalian kaya,
Beli mobil jangan karena tetangga beli mobil. Beli mobil karena cuaca hujan ataupun matahari sudah panas. Itu namanya cukup. Ya kan? Benar nggak ini implementasinya? Begitu dari ini pengen itu, usaha kita semakin kuat. Ketika usaha semakin kuat, ibadah biasanya sering terlantar. Ya apa enggak? Ya kan? Padahal Allah mengatakan, wahai manusia, apa namanya itu? Engkau menyangka akan adanya kepadamu yang dinamakan masa depan. Aku khawatir masa depan anakku apa ya? Ya kan? Ini si anak harus ngapain ya? Ini si kakak harus masuk universitas apa ya? Khawatir gitu. Menyangka tentang arti masa depan. Pertanyaan saya, masa depan itu ada apa enggak? Masa depan ada apa enggak? Ada, oke, kita pegang ya. Awas ya, nggak bisa mempertanggungjawabkan. Oke, berarti masa depan ada ya, kita tulis. Oke, tulis. Ya, secara definisi masa depan itu apa? Hidup yang indah, ya kan? Nah, ya, ini masa depan, hidup yang indah, mobil mewah, rumah megah semuanya, ya kan? Mau sholat zuhur aja ke Arab, ya kan, punya jet pribadi misalnya. Nah, kita pikirkan masa depan, ya kan? Masa depan si anak, masa depan kita, masa depan suami, masa depan siapa-siapa lu, semua kakek buyut kita pikirin masa depan. Emang masa depan ini ada, Bu? Masa depan itu apa? Masa depan itu, hari ini adalah masa depan daripada kamu yang kemarin. Hari ini adalah masa depan daripada kamu yang kemarin. Tapi masa depan hayalan adalah nanti 20 tahun lagi aku punya jet pribadi. Itu hayalan. Tapi masa depan yang sebenarnya hari ini adalah masa depan dari aku yang kemarin. Tapi apa yang sebenarnya menanti kita? Masa depan dengan apa namanya itu mobil Alphard. Apakah Alphard ini sudah pasti menanti kita? Tentu. Capek kita ya kan? Tinggalkan sholat, tinggalkan ibadah, tinggalkan semuanya. Lebih ngejar ini. Masa depan kan kita katakan. Rumah gedong. Mobil Alphard. Nah, emas berlimpah. Itu yang kita pikirkan masa depan. Apakah dia sedang menanti kita itu? Tidak. Tapi masa depan yang menanti kita adalah mati. Sudah pasti dinanti kematian enggak? Kapan? Bisa besok? Bisa nanti? Bisa 2 menit lagi? Bisa 1 jam lagi? Kenapa kita ngejar yang ini? Kenapa kita ngejar yang ini? Padahal masa depan adalah ini daripada kita yang inilah masa. Artinya apa yang harus kita persiapkan? Berarti hidup ini yang menanti kita adalah mati. Berarti hari ini kita berapa tahun kemudian kita mati. Dead, mati, selesai. Dah. Berarti kehidupan kita di muka bumi ini ada endingnya. Ada endingnya ya. Setelah mati, Allah katakan adanya alam akhirat yang kekal. Kita nyari sampai dapat Alphard, tahu-taunya cuma dapat Brio 1 biji, itu pun tinggalin sholat. Terus dapat Brio, jadi kita beli, bang, oke, ini tangan ya, beli Brio ya, ini senang, oke, udah siap. Saya tes dulu Brionya, boom, meninggal. Nanti kita cari, berasa pantat-pantat, keluar api-api di telinga, cuma untuk nyari Brio ini. Baru kita ngetes Mas, dan ya udah payment, udah senang banget. Foto mama dulu, foto mama. Nah, foto nak. Brio baru nih, Brio. Gebuk. Mati. Guna nggak semua kita buang itu kita demi nyari Brio ini? Berguna? Nggak berguna, karena yang menanti kita mati begitu bangkit. Kok kita nggak sadar? Wah, gimana aku? Tentang mungkar wa nangkir misalnya kan? Nggak andai kata datang ya, mana Brionya?
Iya, mana ya? Ini di mana ini? Brio ya. Ingat nggak? Kemarin zuhur, kenapa nggak sholat? Oh iya, lagi bayar beli Brio. Oh. Di mall ya, di mall. Ada musola nggak di mall? Ada. Terus Brionya mana? Nggak tahu, ini lagi nyari. Di mana? Karena pada dalam hadis dikatakan, orang ketika udah sampai di kubur dan dibangkitkan, mereka tercengang dan nggak tahu itu di mana. Disitulah semua penyesalan datang. Artinya apa? Di tempat yang baru. Begitu sampai di tempat, nggak ada orang yang begitu bangkit sadar, wah aku di mahsyar nih, wah. Foto dulu lagi di padang mahsyar nih. Nggak ada, nggak ada kayak gitu. Rata-rata manusia tercengang. Baru di situ manusia terduduk dan diam. Aku ngapain aja ya di? Aduh, ibadah aku kayak mana ya? Aduh, hisap bentar lagi. Aduh, gimana ya? Aku berapa kali udah ke kota belum sholat aku ya? Aku banyak banget itu klien, meeting sana sini, masa hidup aku di mana ayo? Serba khawatir. Kenapa? Implementasi yang sah tadi yang menanti kita kira apa? Hal yang menanti kita tahu. Itu udah pasti datang dan pasti nggak mungkin nggak ada yang bisa memastikan besok besok masih hidup ataupun tidak. Berarti menunjukkan apa? Boleh ibu mati-matian di dunia ini, boleh nggak? Boleh mati-matian di dunia ini, tinggalkan sholat, tinggalin zakat, tinggalin puasa, tinggalin aja, tinggalin semua mana, tinggalin aja. Syarat jangan mati. Ya, itu syaratnya. Jangan nyari dapat Alphard. Wah, gimana lagi ini? Oh, aku harus dapat roket. Wah, udah ada roket di rumah 7. Ya kan? Nah, kita kalau mau sholat zuhur aja di bulan, kan terbang. Nah, mau belanja aja di mall, mallnya tapi di bulan, kita punya roket, tuh terbang. Nggak boleh mati dan nggak boleh sedikit, nggak boleh tua, nggak boleh mati. Bisa ditandatangani syarat itu oleh kita. Baiklah Ustaz, saya mau cari Alphard, saya punya uang, kebun saya di mana-mana, saya bisa dapat itu, ya. Saya akan mulai menanam hari ini. Oke, ini tanda tangan syarat jangan mati, bisa nggak? Nah, masalahnya ini ada ini nih, si ini nih yang bikin kita sebenarnya jangan salah berhidup. Salah kita hidup sampai ke alam sini dibangkitin tuh. Di mana ini? Karena kita datang mau kopi apa? Sebelum disiksa. Mau kopi apa? Karena apa? Pertama, sebelum Munkar wa Nakir datang, dalam kitab Daqaiqul Akbar ada satu malaikat namanya malaikat Rumman. Malaikat Rumman itu datang. Apa yang dikatakan oleh malaikat Rumman? Wahai hamba, tuliskan semua apa yang kau lakukan di muka bumi ini, baik dan buruk. Pertama, tuliskan semua kebaikanmu. Bagaimana aku akan menulis? Sedangkan aku di atas tidak membawa pena ke dalam sini. Kamu kaya nggak? Mati aja nggak bawa pena. Katanya kamu kaya, katanya kamu hebat, katanya duniamu terlalu terang hingga tidak ada persiapan kan untuk hidup di tempat yang gelap ini. Mana canda tawamu? Mana yang kamu hari ini diam. Jadikan telunjukmu sebagai pena, jadikan kafanmu sebagai lembaran, jadikan liurmu sebagai tinta tertulis. Tuliskan semua kebaikanmu, tulis. Tersenyum karena ada kebaikannya, jadi senyum ya kan? Oke, sudah. Tuliskan semua keburukan, disitulah berkeringat dingin. Wah, karena tangan nggak bisa bohong, semuanya udah nggak bisa bohong lagi. Tiba-tiba, nah nggak bisa di tangan tulis. Ternyata amal keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Akhirnya murunglah si mayat, diambillah lembaran tersebut, digantung di leher sampai Munkar wa Nakir datang. Tuh, itu yang harus kita takuti. Mati, setelah mati jangan sampai menyesal. Makanya implementasi di dunia Allah sedikit, ataupun Allah kasih puisi pertama, sebut namaku yang mencintai,
sebut namaku yang mengasihimu. Jika engkau khawatir untuk hidup di dunia ini, engkau hidup, ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Untuk menyembah aku. Kalian aja yang memilih nggak mau menyembah aku. Ya kan? Nah, dah daripada tauhid ini udah dipaham tadi? Sifatullah, zatullah, sama khalqillah itu satu. Coba cari Bunda Emma yang satu lagi yang seperti ini, nama seperti ini, bentukan seperti ini, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak yang seperti Bunda Emma? Satu aja lagi, ada nggak? Yang kayak gini, yang kayak gitu, nggak ada kan? Yang kayak ibu ada nggak? Nggak ada. Yang kayak saya ada nggak? Emma. Tapi yang kayak Emma, mohon maaf, Bunda Emma yang seperti ini, ada lagi. Nama daman lah, yang sama seperti persis seperti ini, nggak ada lagi. Cuma ini doang. 7 kembaran. 7 kembaran apakah kita? Bukan kan? Ini 7 kembaran nih, saya kembar. Apakah saya adalah dia? Bukan kan? Apakah dia adalah saya? Menunjukkan apa? Ciptaan Allah itu tetap satu. Wah, kita mau khianati ciptaan Allah ah. Ada kertas itu? Kertas satu aja, yang kecil-kecil aja. Buat perumpamaan aja. Nah, ini aja. Ini berapa, Bu? Satu. Kata Allah, apa yang diciptakan oleh Allah semua satu kan? Ya kan? Nah, berarti kertas ini juga ciptaan Allah kan? Oke, kertas ini ciptaan Allah ya. Saya mau khianati ciptaan Allah. Masa Allah bilang apa yang Allah ciptakan satu? Saya buat 2. Katanya 1. Ini ada 2. Pertanyaan saya, apakah kertas ini adalah ini? Apakah kertas ini adalah kertas yang ini? Kalau di satu ini tanpa kalau. Kita ulang. Katanya ciptaan Allah semuanya satu. Ini satu kan? Saya mau khianati ciptaan Allah. Oke, saya jadiin 2. Pertanyaan saya, apakah ini adalah ini? Bukan kan? Apakah ini adalah ini? Untuk mengatakan bahwa wahai manusia, apapun juga yang kamu ciptakan, kutitipkan satu kepadamu. Maka Allah itu ahad, Allah itu esa tanpa ada yang mengesahkan. Kita itu muahad, esa karena adanya esanya Tuhan. Paham maksudnya? Berarti hebat nggak Tuhan? Begitu banyak makhluk yang ada di muka bumi ini, tidak ada satupun yang sama. Daun banyak nggak di pohon? Ada nggak yang berani bilang daun A adalah daun B? Ada nggak? Enggak, daun aja satu batang itu. Kita ambil daun sekitar 5. Apakah daun ini adalah ini, adalah ini? Sekalipun dari pohon yang sama, menunjukkan apa? Sebanyak apapun ciptaan Allah, tak satu. Hebat nggak? Masih khawatir tentang hidup? Masih mau ninggalin ibadah demi urusan duniawi? Kejarlah Alphard ini sampai dapat. Kalau nggak dapat, dia yang nunggu. Dia yang nunggu. Ya? Ngejarlah Alphard sampai dapat, dia yang nunggu nih. Baru nanti kemudian manusia tercengang setelah bangkit. Aku punya Tuhan tapi khawatir hidup. Aku punya Tuhan dikasih rezeki nggak cukup. Aku punya Tuhan tapi kekhawatiran hidup aku begitu banyak. Itu menunjukkan apa? Itulah yang dikatakan oleh Imam Sanusi.